Sobat Rupiah, ketemu lagi dengan saya Gita dari Humas BI Jateng di podcast Angkringan BI Jateng. Angkringan jangan lupa kepanjangannya bincang kreatif ringan lan gede manfaate. Nah kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, ada ekonom ahli BI Jateng dengan Pak Gunawan. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Mbak Gita. Sehat senang. Pak? Sehat dong. Kita senang banget loh ada seorang ekonom ahli yang mau sharing nih tentang apa yang dilakukan Bank Indonesia, karena memang podcast ini sarana kita untuk mengedukasi masyarakat nih Pak mengenai tugas-tugas BI Jateng. Nah ini kan kita juga mencoba mencari topik isu terkini gitu ya, dan yang netizen tuh banyak sebenarnya tanya gitu. Nah mumpung ini momentumnya pas gitu ya dengan event-event BI Jateng, kita sekalian mau nanya-nanya langsung nih ke Pak Gunawan. Siap, nah, buat Mbak Gita semua. Oh iya, oke, terima kasih Pak Gunawan. Mantap kan ya. Kita mau tanya tentang investasi nih Pak, gitu. Jadi kami ini yang kayak saya ini bukan orang ekonomi, itu mungkin bingung ya, ini investasi hubungannya apa sama perekonomian gitu. Mungkin kita mengawali dulu ya dari rilis BPS BI Jateng kemarin, itu kan memang pertumbuhan ekonomi Jateng di triwulan 3 itu tumbuh positif, dan salah satu penopangnya itu adalah investasi. Ya, nah mungkin boleh nggak sih Pak diceritain sebenarnya hubungan investasi kok bisa bikin ekonomi bertumbuh tuh seperti apa sih Pak? Jadi gini Mbak Gita, investasi itu sebenarnya kalau kita balik itu seperti kita di kehidupan rumah tangga ya. Kehidupan rumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak. Nah ketika orang baru pertama kali mungkin menikah, dia kan mulai bangun asetnya kan. Nah dia berarti dia kan harus mulai membeli aset-aset itu kan. Nah itu kan dia keluar, dia namanya melakukan investasi. Nah investasi itu bisa aset produktif, bisa tidak produktif kan. Nah tetapi intinya adalah ketika kedepannya nanti dia udah beli, misalnya satu rumah dia beli, mungkin sekarang berat nih dia belinya gitu, tapi nanti di kedepannya bisa dia rent keluar, bisa diaktifkan jadi rumah kos-kosan, disewain atau bisa gitu ya? disewain, atau bisa jadi tempat usaha juga gitu kan. Berarti kan menghasilkan tambahan income kan. Iya, produktif itu tadi ya. Nah menjadi produktif. Nah kalau kita lihat apa sih sebenarnya kalau di dalam definisi yang makronya gitu ya, output perekonomian itu kan semua yang bisa dihasilkan oleh perekonomian itu di dalam waktu 1 tahun. Atau juga kalau dari sisi pendapatan ini lebih cocok nih kalau tadi untuk keluarga, berarti apa yang menjadi income dari satu keluarga itu selama setahun. Nah kalau income-nya dia bisa bertambah dengan penghasilannya yang tambahan-tambahan yang lainnya, itu artinya dia investasinya menghasilkan. Berarti income-nya bertumbuh, berarti output-nya juga dia bertumbuh. Kan orang bisa lihat kalau income itu kan sama dengan ya pengeluarannya, makanya tadi PDB itu kalau kita lihat GDP ada yang hitung secara pengeluaran, mestinya harusnya tidak beda jauh dengan pendapatan. Tapi juga dengan output-nya apa yang bisa dihasilkan, servisnya. Nah itulah makanya kita punya bagaimana perekonomian Jawa Tengah, kita selalu concern dengan namanya investasi. Karena investasi ini tentunya butuh modal gitu kan. Investasi butuh modal, butuh capital yang masuk. Maka kita harus, kalau kita tidak punya capital seperti kita kalau rumah tangga, kita perlu pinjam uang kan. Iya, dari betul. perbankan atau dari tetangga atau dari Iya, orang tua. orang Bisa tua juga gitu ya. kalau orang tua tuh ibaratnya minjemnya kalau di perekonomian tuh dari lembaga-lembaga donor kayak World Bank kayak gitu-gitu ya. Iya, betul. Pinjamannya sangat lunak gitu gitu kan. ya. Kalau kita Jangka minjemnya waktu, dari perbankan ya kira-kira ya itu pinjaman komersial lah, yang artinya betul. harus sesuai. Nah ini kita ingin menarik investasi ke Jawa Tengah juga intinya seperti itu, karena kita ingin ke depannya pertumbuhan ekonominya semakin maju. Tentunya kan ada struktur perekonomiannya juga bergerak. Nah kita ingin komoditas-komoditas unggulan di Jawa Tengah ini itu bisa terus dikembangkan, potensi-potensi perekonomian di Jawa Tengah ini bisa semakin digali dengan adanya investasi-investasi tersebut yang datang baik dari dalam ataupun juga dari luar negeri. Nah, begitu kali singkatnya. Iya, luar biasa. Jadi kita investasi tidak semata-mata ketika investasi datang tahun ini lalu GDP-nya langsung naik gitu. Kadang-kadang dia
in proses. Iya betul, untuk Dia langsung menjadi proses. produktif tadi kan juga ada Iya, proses iya, ya, ada kayak tadi kita prosesnya. Tapi beli udah dihitung aset, juga. iya betul, iya ya. Kalau tadi memang investasi itu ternyata sangat berpengaruh untuk memajukan ekonomi gitu ya Pak Gunawan ya. Kalau di BI sendiri, di BI dan pemerintah daerah lah, itu ada nggak sih program-program atau upaya khusus gitu untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah gitu ya, untuk menarik supaya investor tertarik nih gitu untuk berinvestasi di Jateng? Kalau kita melihat apa yang telah dilakukan sebenarnya banyak ya, banyak. Dan yang dilakukan nggak hanya pemerintah Jawa Tengah, tapi juga pemerintah Indonesia ini juga menarik secara, mempromosikan secara aktif untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kita sudah lihat pembangunan kawasan-kawasan khusus KIK, kawasan industri, lalu juga untuk KEK di dalamnya, semua untuk menarik investasi. Karena di situ ada kemudahan-kemudahan, ada tax allowance di dalamnya, diberikan tax allowance itu artinya pembebasan pajak atau pengurangan pajak yang diberikan pada industri-industri gitu ya. seperti insentif lah, artinya kita menarik. Karena kita tahu kalau investasi itu punya multiplier yang besar nanti ke depannya, karena mereka akan menguatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan output yang lebih besar lagi ke depannya, sehingga sudah banyak dilakukan. Nah, kalau dari Bank Indonesia ya tentunya kita untuk di sektor real kita mempromosikan investasi ini juga, baik ke dalam maupun keluar, dan kita ingin bahwa investasi ini bisa masuk dan bukan hanya investasi di sektor swasta, tapi juga investasi yang melibatkan pemerintah. Jadi kalau Bank Indonesia lebih banyaknya kemana? Kita lebih banyak ke investasi menarik yang melibatkan juga government. Maka kita fokusnya lebih ke arah situ. Kita punya namanya KRIS Jateng. KRIS Jateng itu kepanjangan dari Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata Jawa Tengah. Jadi KRIS Jateng ini itu adalah satu forum koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengintegrasikan sumber daya dan kekuatan daerah dalam rangka untuk menguatkan layanan dan promosi serta kebijakan investasi supaya lebih profesional dan proaktif, supaya investor lebih tertarik dan dapat tentunya meningkatkan daya saing Jawa Tengah secara global, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lebih tinggi. Wah, luar biasa banget. Jadi ini terlihat sangat fokus sekali ya, end to end ya. Jadi tidak hanya dari sisi proyek itu dipromosikan, tapi bahkan tadi dari sisi kebijakan juga ada allowance, ada insentif. Intinya mencoba untuk menghadirkan investasi yang akomodatif gitu, yang mudah gitu, sehingga investor juga tertarik ya untuk melakukan investasi di Jawa Tengah. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit nggak Pak, kalau di Jawa Tengah ini daerah-daerah atau sektor apa yang sejauh ini paling diminati oleh investor? Investor banyak tertarik di Jawa Tengah ini di sektor industri pengolahan dan juga renewable energy. Ini yang terakhir-terakhir ya, kalau kita bicara industri pengolahan ini tentunya yang banyak padat karya. Karena memang Jawa Tengah ini punya labor cost yang kompetitif lah, artinya menarik lah untuk di Indonesia ini gitu dibandingkan dengan yang tempat yang lainnya. Saya tidak mau bilang yang lain, tapi ini adalah bahwa Jawa Tengah menarik untuk diinvestasikan, terutama untuk sektor-sektor yang padat karya. Tapi sekarang ini juga dengan banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan, juga lebih banyak juga pengusaha-pengusaha yang tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah, tidak hanya di sektor yang padat karya, tapi industri pengolahan, bahkan EV pun sudah mulai masuk ke Jawa Tengah, ke kawasan-kawasan electronic vehicle itu untuk komponen-komponennya termasuk batu baterainya. Iya, jadi semakin banyak di Jawa Tengah ini industri-industri, dan kita juga mendorong untuk yang berwawasan lingkungan tadi, green energy, renewable energy. Kita juga dorong ke arah situ supaya banyak investasi yang lebih melihat ke circular ekonomi itu kan, supaya kita memang kedepannya kan ini menjadi bagian yang penting, tidak terpisahkan dari perekonomian secara keseluruhannya, bahwa investasi di bidang yang di green economy. Memang juga kita juga mengarahkan ke hilirisasi pertanian juga.
Karena kan Jawa Tengah ini kan kayak lumbung pangannya Indonesia ya, salah satu lumbung pangan Indonesia. Sehingga kalau kita bisa menguatkan hilirisasi baik teknologi pertanian maupun dengan digitalisasi dan sebagainya, tentunya petani akan semakin maju, punya nilai bargaining, dan juga ketahanan pangan Indonesia bisa lebih dijaga. Jadi memang ada beberapa yang kita ingin, dan ini bukan kita kerja sendiri ya, artinya Bank Indonesia nggak sendiri, ini sama-sama gitu. Ini artinya kita sama-sama dengan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat juga untuk mendorong investasi ini. Karena kita sama-sama tahu kalau kita punya investasi itu ibaratnya kita menumpuk kapital kita supaya di kemudian hari tadi seperti yang keluarga tadi mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan output bagi perekonomian. Gitu, ada income lah ya gitu ya. Ya, itu Pak, seperti ya. itu. Jadi memang ternyata gaya hidup green itu tidak hanya di gaya hidup ya, sekarang pun dari sisi perekonomian, investasi pun juga didorong untuk lebih ke arah-arah bisnis yang sustain gitu ya, yang ramah lingkungan gitu ya Pak. Betul sekali Mbak Gita, karena memang bahkan policy di negara-negara maju itu sekarang lebih mengakomodasikan industri-industri yang dihasilkan oleh yang berwawasan lingkungan tadi, yang ke arah green, yang ke arah circular ini. Dan ini bagian dari mereka untuk juga policy-nya terhadap import produknya. Jadi mereka kalau mengimpor produk, mereka maunya impor produk ini yang tidak merusak lingkungan, yang bisa sustain. Oleh karena itu kita juga harus mulai bergerak ke arah situ. Iya, betul. Baik listriknya, menghasilkan listriknya kan kalau zaman dulu mungkin orang bisa menghasilkan dari minyak bumi, batu bara, tapi kan ternyata isu pemanasan global ini udah makin tinggi, apalagi kita lihat dengan akhir ini juga cuaca makin panas, suhu udara katanya udah naik 1 derajat Celcius selama beberapa abad ini. Nah, ini artinya memang negara-negara maju makin concern dengan industri-industri yang lebih green economy, lebih circular tadi. Dan ini jadi bagian dari mereka juga untuk memberikan ya tax credit atau memberikan pinjaman bagi pengembangan industri-industri seperti itu di negara-negara lainnya. Iya betul, karena untuk bisa mewujudkan ekonomi yang green tadi juga harus ada sinergi pentahelik ya Pak ya, bukan cuma dari BI tapi pemerintah, bahkan juga pelaku usahanya sendiri dan juga masyarakat gitu. Ini menarik sekali sih memang kalau membahas konsep green ini, karena ternyata kita di seluruh aspek kehidupan tuh sudah sama-sama bergerak untuk lebih baik lagi dalam menjaga lingkungan kita. Nah, kalau mungkin ini terakhir ya Pak, yang mau nanya nih. Tadi kan udah banyak banget diceritain apa yang sudah dilakukan Bank Indonesia dan pemerintah untuk meningkatkan investasi. Nah, kalau ke depan nih Pak, ke depan kira-kira ada program apa lagi yang akan dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah? Tadi kan kita fokusnya ke investasi-investasi, bukan artinya yang lain ya, investasi-investasi yang melibatkan pemerintah ya, artinya pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi seperti itu. Karena memang ini adalah proses pembelajaran buat kita semua bahwa investasi itu kita butuhkan, sehingga kita menyusunlah investment challenge. Sudah beberapa tahun sudah kita lakukan sejak tahun 2018. Ini kita sudah melahirkan beberapa investment challenge yang tahun 2023 ini kita ada 3 yang investment yang menjadi finalisnya dari tadinya 27 kita saring jadi 7, lalu disaring lagi jadi 3 yang teratas. Nanti pemenangnya akan diumumkan kita punya forum nih namanya CGIBF, Central Java Investment Business Forum. Ini minggu depan. Tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus. Puncak acaranya ya Pak ya? Ya betul, ini nanti juga akan dihadiri oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, lalu juga dihadiri oleh Menteri Investasi Pak Bahlil, dan juga tentunya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destri. Luar biasa, ini menunjukkan concern yang cukup tinggi, yang sangat tinggi bahkan ya untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah. Tadi Bapak sampaikan juga ada investment challenge, itu semacam apa ya Pak, kayak lomba untuk penyusunan profil investasi dari masing-masing kabupaten kota gitu ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kita melaksanakan lomba penyusunan profil investasi ya, seperti proposal lah investasi intinya. Tapi bedanya adalah
kalau kita bikin tulisan akademik kan lebih banyak ada kesimpulannya. Kalau ini kita lebih melihat kita bikin proposal supaya menarik investor gitu. Jadi hal-hal yang penting di mata investor tuh apa di dalamnya, tanpa melupakan juga faktor-faktor sosial ekonomi di daerah tersebut yang perlu ditangani juga. Jadi memang kita bikin itu dan kita pemenangnya itu kita nanti diumumkan di minggu depan. Dan memang fokusnya ini kalau dilihat memang yang sekarang lagi tren itu ya di bidang tadi, di bidang pariwisata, green economy, termasuk juga ada pertanian. Dan kebetulan finalis yang untuk minggu depan tuh yang dari 3 itu dari pariwisata, dari pengolahan limbah medis, dan juga dari resi gudang. Kebetulan 3 itu, dan dari 3 itu nanti keluar siapa sih pemenangnya gitu. Juara Dari 1. ya di forum minggu depan itu nanti ada forum talk show, ada talk show nanti Bapak dan Ibu, teman-teman, kawan-kawan semua bisa ikut tuh, ada di Zoom-nya. Nanti bisa. Ya, ada di Zoom-nya. Ini saya nyatet di Zoom-nya kemarin. Nah, ini bisa di bit.ly/CGIBF 2023. Nah, itu untuk nanti kalau daftar Zoom-nya di situ bisa masuk, itu bisa kalau pengen tahu lagi apa sih yang ditawarkan di situ, apa sih yang menjadi isu-isunya di sini. Jadi kan ada Menteri Investasi, ada Dewan Gubernur. Nah, ini kalau kita lihat nanti dia misalnya nanti Kementerian Investasi akan bicara mengenai blueprint dan strategi pengembangan investasi dan circular ekonomi di Indonesia. Lalu bagaimana kinerja iklimnya di Indonesia, tentu iklim investasi maksudnya, kemudian blueprint pengembangan investasi maupun arah pengembangan investasinya itu dari sisi Kementerian Investasi. Dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia nanti akan bicara mengenai peran Bank Indonesia secara lebih detail lagi tentunya dalam mendorong investasi dan circular ekonomi. Ini cakupannya ada kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro Indonesia, mendorong kepeminatan investasi, lalu juga ada bicara mengenai dukungan Bank Indonesia dalam peningkatan investasi untuk implementasi green dan circular ekonomi, lalu juga penguatan semacam forum investasi lah, baik yang di sisi global maupun di regionalnya. Namanya kalau kita sebut tuh Iru-Riru-Giru. Ini ada lagi nih kayaknya harus istilah ada, ya, kayaknya harus ada seri selanjutnya iya, nih, untuk meningkatkan kepemilikan investasi Jawa Tengah, termasuk dari Gubernur Jawa Tengah sendiri. Nanti Bapak Ganjar akan bicara mengenai strategi pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan realisasi investasi dan implementasi dari circular ekonomi ini. Nah, ya, itu luar biasa luar banget. biasa. Nanti bagaimana ke depannya ini gambarannya itu bisa. Iya betul. Iya, ini semua kayaknya, ikutin langsung secara mendingan Zoom. Sobat Rupiah ikutin di Zoom-nya. Nanti kita akan post linknya seperti tadi disampaikan Pak Gunawan, karena ini akan luar biasa sekali pasti insight-nya ya Pak ya, karena speakernya juga luar biasa banget. Nah, terima kasih Pak Gunawan. Senang sekali sore ini, siang ini dan sore ini. Oh bisa... iya, ada founder core juga nanti. Oh, ada founder core juga. Iya, nah, termasuk itulah. dari Komisi 11 DPR juga akan hadir di situ. Iya. Ya, makanya jangan sangat sayang kalau sampai dilewatkan, karena itu tadi sinergi pentahelix untuk meningkatkan investasi ini sangat nyata ya. Nanti kita akan saksikan di puncak acara CGIBF gitu. Jadi memang puncak acara ini dengar-dengar nggak cuma talk show ya Pak, bahkan di dalamnya itu ada one on one meeting gitu ya. Ada tadi dipertemukan juga untuk calon investor dan present untuk proyek-proyek yang di Jawa Tengah. Ada one on one meeting, ada tadi selain bisnis forum ada one on one meeting, ada juga investment turnya, tapi memang ini terbatas karena tadi yang kita sudah undang untuk calon-calon investornya di dalam, untuk yang secara hadir secara fisik, tapi untuk kawan-kawan semua bisa untuk lihat secara Zoom-nya untuk tadi bisnis forumnya. Iya, pasti ilmunya banyak sekali. Ilmunya banyak untuk di situ. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan, diceritain banyak banget tentang investasi. Senang sekali, dan mungkin nanti akan ada seri selanjutnya nih ya, kalau bisa ya, karena sebenarnya tuh masih banyak yang pengen ditanya gitu, cuman mungkin karena durasi. Nah, saya Gita dari tim Humas BI Jateng dan Pak Gunawan undur diri. Halo, selamat sore. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.